Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahma Kirana. Saya dari kelas 11 5. Di sini saya akan membacakan sebuah prosa atau cerpen yang berjudul Sepotong Senja untuk Pacarku, karya Seno Gumira Aji Dharma. Senja bukan tentang Alina tercinta, bersama surat ini kukirimkan padamu sepotong senja. Dengan angin, berombak, matahari terbenam dan cahaya keempat. Apakah kamu menerimanya dalam keadaan kompak? Seperti setiap senja di setiap pantai, itu ada juga burung-burung, pasir, yang basah, sekarang, dan barangkali juga perahu lewat di jalan. Maaf, aku tidak sempat memilikinya satu. Mestinya ada batu yang berwarna-warni dan bias cahaya cemerlang yang berwarna yang bagaimana dan membuat aku mengangan bagaikan impian selalu saja membuat aku mengangankan segala hal yang paling mungkin dilakukan bersama. Meski aku tahu semua itu akan tetap tinggal sebagai kemungkinan yang entah kapan menjadi sebuah. Kukirimkan sepotong senja padamu. Kukirimkan sepotong senja ini untukmu, Alina, dalam amplop dengan kata dari jauh, karena aku ingin memberikan sesuatu yang lebih dari kata. Sudah terlalu banyak kata di dunia ini, Alina, dan kata-kata ternyata tidak mengubah apa-apa. Aku tidak akan menambah kata-kata yang sudah tak terhitung jumlahnya dalam kekayaan. Untuk apa? Kata-kata tidak ada gunanya dan selalu sia-sia. Lagi pula, siapakah yang masih sudi mendengarnya? Di dunia ini, semua orang sibuk berkata-kata tanpa peduli apakah ada orang lain yang mendengar. Bahkan mereka juga tidak peduli dengan kata-katanya sendiri. Sebuah dunia yang sejak dan kata-kata tanpa makna, kata-kata sudah baik dan tidak dibutuhkan. Setiap kata bisa diganti arti. Setiap arti bisa diubah maksudnya. Itulah dunia, Alina. Kukirimkan sepotong senja untukmu, Alina. Bukan kata-kata cinta, kukirimkan padamu sepotong senja yang lembut dengan angin kemerah-merahan yang ternyata dan betul ada dalam keadaan yang sama seperti ketika aku mengambilnya dari handphone. Alina yang manis, Alina yang indah. Akan kuceritakan padamu bagaimana aku mendapatkan senja itu. Sore itu, aku duduk sendiri di tepi pantai, memandang dunia yang terdiri dari memandang bagaimana ruang dan waktu menjelmakan alam itu di logam meski buih pada debur ombak yang menghempas tetap saja putih seperti kapas dan langit tetap saja ungu dan angin tetap saja lembab dan basah dan pasir tetap saja hangat ketika kuusapkan kakiku ke dalam. Kemudian tiba-tiba senja dan cahaya gemetar. Keindahan bertukar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untuk banyak yang salah maka aku potong mengira senja itu sebelum terlambat. Ku kerat pada 4 sisi lantas masukkan ke tentang dengan begitu, lagu keindahan itu bisa dan abadi dan aku cerita memilikinya ku padamu. kasih tahu kepadamu. Setelah itu, aku berjalan pulang dalam perasaan senang. Senja Aku tahu adalah kamu akan hadiah menyukainya karena kamu tahu itulah senja yang selalu kamu bayangkan untuk kita. Aku tahu kamu selalu membayangkan hal yang panjang, perjalanan yang jauh, yang barangkali ada seperti malah pada foto yang ditemukan dan dimana kita akan bersama-sama berada memandang langit sambil berangan-angan sambil bertanya-tanya apakah semua ini benar-benar ini senja itu setelah bisa kamu bawa kemana-mana. Jika aku meninggalkan pantai itu, melihat orang-orang datang bertanya ternyata mereka menjadi gempar karena senja itu melihat cakrawala itu berubah sebesar kakinya. Alina sayang, semua itu telah terjadi dan kejadiannya akan tetap seperti itu. Aku telah sampai jika pada sempit hidup ini melihat seorang menunjuk ke arah dia yang tidur menunjuk senja itu. selalu Sayangnya dia menunjuk senja itu. pagi Melihat orang-orang selalu semua ke arah menyiksa melihat gelar dari itu, akan aku segera baik masuk ke saja depan. Aku melejit ke jalan raya. sebab tanpa Tuhan perasaan tak panik. Aku berjanji sudah berniat secara memberikan senja itu sempit untukmu dan hanya ada untukmu saja, Alina. Tak seorang pun boleh dengan
Cahaya senja yang keemasan itu berbinar-binar di dalam hati. Aku masih cemas karena meskipun tak mobil kegelasan, cahaya senja itu untuk cukup terang dilihat dari luar. Ternyata cahaya senja itu memang berbinar cahaya dalam mobil. Hingga waktu itu mampu dengan nyala menemukan rasa mobil apa. Dari radio yang pertama aku tahu berita tentang cahaya senja itu dari dalam video pada setiap mendungnya, setiap derita selalu barangkali memang sudah waktunya ada pelangi. Pada setiap mendungnya, setiap derita ku kata selalu. Aku harus hati-hati semua orang setiap derita jadi pelukan ternyaman dalam mobil pun tidak terlalu mentara. Lagi pula di kota tidak semua orang peduli apakah senja, siang atau tidak. Di kota kan kehidupan berjalan tanpa waktu. Tidak peduli pagi, siang, sore atau malam. Jadi tidak pernah peduli senja itu ada atau hilang. Senja cuma seperti virus yang cuma membuat kita hanya tersenang. Boleh jadi hanya demi alas itulah senja yang kebawa ini bisa dicari polisi. Sirine mobil mendekat dari belakang. Dengan suara polisi itu memberi peringatan. senja bukan tentang kopi, lagu inti dan cerita kasih kau kepadamu. Anda ditahan karena telah membawa senja. Senja adalah hadiah berjalan kaki menjemput maghrib. Selalu ada pelangi pada setiap mendungnya, setiap derita kan ada selalu untukmu, temani setiap derita, jadi pelukan ternyaman untukmu. Satu mobil terlempar di jalan raya. Jika sempit hidup ini, tidur selalu tatanan, pagi selalu menyiksa, semua akan baik saja. Sebab Tuhan tak berjanji setelah sempit ada kemudahan. Kita miliknya, sebuah telah tertulis dan akan kembali baginya. Setiap mendungnya, setiap derita selalu ada pelangi. Pada setiap mendungnya, setiap derita ku kan ada selalu. Jadi pelukan ternyaman untukmu. Aku terjadi bak jatuh. Bagus itu bukan main. Barang-barang itu segera lampu sorot helikopter menembus celah gorong-gorong, tapi tak cukup untuk melihat. Kurang bersenja dalam kaki. Cahayanya yang merah keemas-emasan membuat aku bisa melihat dalam kegelapan. Aku melangkah dalam gorong-gorong yang rupanya tinggi juga. Bukan kelelawar bergantungan yang entah mati entah hidup. Melihat cahaya putih di ujung gorong-gorong.
Air busuk mengalir di lutut, namun makin ke dalam makin surut. Tempat yang sering kulihat anak-anak gelandangan duduk maupun tiduran. Mereka berserakan memeluk rebana dengan mata yang tidak. Aku terus berjalan terus melangkahi mereka dan mencoba bertahan. Betapapun ini lebih baik daripada harus menyerahkan senja aku. Di ujung gorong-gorong, di tempat saya berdiri, ada tangga menurun ke bawah. Ikuti tangga itu. Cahaya semakin terang dan semakin menderang. Tangga, kamu boleh tidak percaya aku, tapi kamu akan terus. Tangga itu menderang. Dan tahukah kamu ketika aku keluar dari gua itu aku ada di mana? Di tempat berdiri sama dengan tempat di mana aku mengambil senja itu semua. Sebuah pantai dengan sedang ombak, angin, dan kepak. Tak lupa cahaya keemasan dan bias ungu yang megah yang berarak bagaikan aliran itu. Cuma saja tidak ada lubang sebesar hati. Jadi, aku meskipun persis sama, tapi dengan aku berjalan seperti pantai, tenggelam dalam segala alam baik saja. Dan dasar lautan yang bening dengan hijau. Sebab Tuhan tak berjanji setelah sepi ada kemudahan. Yang bergetar Kita miliknya sebuah terat tertulis dan akan kembali padanya. Setiap mendungnya, setiap derita selalu ada pelangi pada setiap mendungnya, setiap derita ku kan ada selalu jalani setiap derita, jadi pelukan ternyaman bumi berhenti beredar di galakan, menjadi kegelapan yang basah dan batu. Aku mendaki tangga kembali menuju gorong-gorong bumiku yang terkasih. Sampai di atas, aku setelah melewati kelelawar bergelantungan, anak-anak gelandangan berkemaparan, dan air setinggi lutut, melihat polisi helikopter sudah. Gelandangan yang menolongku sedang tiduran di bawah tiang listrik sambil meniup telepon. Aku berjalan mencari mobil, masih terparkir dengan baik di supermarket. Nampaknya bahkan baru saja sambil mengunyah juga setelah gerak mobilku menuju pantai. Dengan dua senja di samping kiri dan kanan, lengkap dengan matahari, laut, pantai, dan cahaya kemasannya. Mobilku bagai memancarkan cahaya ilahi. Sepanjang jalan layang, sepanjang jalan tol, tancap gas. Alina kekasihku, pacarku, kamu pasti tidak tahu apa yang terjadi. Pasangkan senja yang dari gorong-gorong pada rumah. Lantas, kirimkan senja yang untukmu lewat pos. Aku mendapatkan apa yang kulihat pertama kali. Senja dalam arti yang sebenarnya bukan semacam senja yang ada di gorong-gorong. Ini gorong-gorong itu jadi gelap alina. Pada masa yang akan datang, orang-orang tua akan bercerita pada cucunya tentang kenapa gorong-gorong itu. Mereka akan berkisah bahwa sebenarnya ada alam lain di bawah gorong-gorong. Jika sempit hidup ini, namun semua itu tidak lagi karena seorang telah mengambil senja tidur selalu tatanan orang-orang tua pagi juga akan berkisah bahwa senja yang asli telah dipotong dan diberikan oleh akan baik saja. Alina yang manis, paling manis dan akan Sebab Tuhan tak berjanji setelah sepi ada kemudahan. awas hati-hati dengan lautan dan matahari. Salah-salah cahayanya membakar langit dan kalau bisa airnya bisa membagi. Sebuah telah tertulis dengan cium akan peluk kembali memberikan padanya.